karena Indoboxing itu ada tendangan ya kombinasinya, jadi selalu ada kontrol jarak untuk tendang ya. Oke, ketika mukul ini, nah, masuk, kontrol, gitu. Jadi ini luar biasa. Kalau misalkan yang awam bisa kiri kanan, bisa sakit ini ke depan. Misalkan satu rangkaian gerakan itu udah terus kelatih, insya Allah bisa jadi jurus berantem. Itu kan maksudnya untuk pertahanan diri lah ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi, salam olahraga, dan salam tradisi laga. Teman-teman, saudaraku, hari ini kita seperti biasa melakukan latihan, dan materinya adalah untuk padwork atau padding. Hari ini kita mengkombinasi bagaimana memukul dan defensif, termasuk nanti ada teknik dasar tendangan antara power dan non power. Nah, jadi dalam padding ini latihan lanjutan. Jadi sebelumnya kita melakukan pemanasan dulu, yaitu pemanasan statis ataupun dinamis, stretching, peregangan, kemudian latihan fisik seperti biasa. Nah, sisanya kita langsung ke padding. Nah, gerakan dasar atau shadow laganya atau shadow fight-nya, shadow box-nya tadi sudah dilalui ya. Sekarang materinya adalah langsung praktek ke padding ya, seperti itu. Oke, kita pakai padding yang menengah ya. Baik, kita ikuti. Mudah-mudahan teman-teman semua yang di luar itu ya, aktivitas latihan di Eskul SMK Yapsipa bisa mengikuti juga ya, supaya dapat manfaatnya. Oke, laga. Oke ya, kita pakai pad yang menengah. Jadi pad ini fungsinya untuk latihan akurasi, kemudian speed, dan dikombinasi keduanya menjadi maksimum power. Nah, ini bisa kita melatih pukulan kemudian tendangan juga, tapi minim power ya, tidak full power gitu kan untuk tendangan. Jadi ada yang pad yang kotak, tapi itu bisa jenis tendangan ya yang lain. Kemudian untuk tendangan lainnya itu harus langsung ke real target ya. Jadi padding ini merupakan bagian dari simulasi untuk bagaimana kita memposisikan gerakan itu langsung ke targetnya. Jadi kalau misalkan pegang pad ke arah muka ya di sini, kemudian samping di sini, dan seterusnya. Oke, kita ikuti latihannya dari mulai awal ya. Oke, sikap hormat. Laga siap, gerak. Laga. Nah, ini tradisi laga ya. Nomor 1 kita latihan memukul dulu, target pukulan lurus ya. Tuh. Oke. Siap. Kanan. Oke. Ulang. Lagi. 2. Oke. Kan lagi. Ya, selesai. Ya. Oke. Ya. Oke. Siap, yang lain bisa di sini sambil bergerak-gerak ya sebelum giliran. Nah, sekarang kita kombinasikan pukulan dengan defensif yang namanya step. Kalau misalkan di ini atau slip, kita bahasanya elakan disebutnya, atau mengelak ke belakang. Itu ketika ada ke depan, kita mengelak ke belakang. Ini masih basic, ini tetap kita back to basic, karena basic itu adalah fondasi, harus kita ulang, dan kualitasnya dengan mengulang itu akan selalu meningkat ya. Oke, kiri kanan pukul, kemudian ulang ke belakang, pukul lagi. Nah, medianya pukulan lurus. Kemudian karena Indoboxing itu ada tendangan ya kombinasinya, jadi selalu ada kontrol jarak untuk tendang ya. Oke, siap. Kiri kanan, bang, kemudian masuk ini. Ya, siap.
Ya. Ini sekaligus melatih stamina juga ya, melatih fisik, kardio. Siap. 10 kali ya. Ya. 1, 2, 3. Nah, kalau bisa ini agak ke bawah sedikit untuk memberi akses kita mengelak ke belakang. Kemudian tindak lanjut ini langsung naik lagi. Siap. Tadi 4 ya. Siap, lanjut. 5, 6, 7. Nah, 8, 9, 10 ganti angle. Oke. Ya. 8, 9, 10. Oke, sip. Nah, kemudian mekanismenya kita bergerak adalah cara pengaturan napas selalu napasnya selubang. Contoh, mau dari hidung maupun dari mulut. Jadi selalu keluar ya. Nah, kemudian kita simpan di perut. Nah, pengambilan oksigen, tarik, kemudian buang, atau per 3 detik. Nah, itu ya. Baik, kita jeda, kita langsung ke kombinasi yang kedua. Baik, kita masuk ke kombinasi yang kedua ya. Sambil kita belajar, berlatih bersama-sama. Ini bukan tutorial atau bukan mendasar, tapi ini memberi motivasi dan edukasi sekaligus seperti apa sih latihan Inoboxing itu. Mulai dari basic ya. Sekarang yang kedua, kita dikombinasikan. Ini masih gerakan pukulan ya, tapi tetap footworknya kita memberi akses jarak tendang. Kiri kanan, buang sama seperti tadi. Nah, kita kombinasikan dengan pukulan belok. Nah, itu ya, kombinasi yang keduanya. 1, buang dulu ya, kita ngelak dulu ke belakang ya, selip ke belakang. Nah, kanan, belok. Nah, pukul kanan lurus, kemudian belok kiri. Nah, pas belok kiri agak maju sedikit, jadi supaya ada akselerasi power nantinya pas belok nah kiri. Nah, terakhirnya ini, karena menyerang itu dari mulai ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, share lagi ininya. Siap, Mbak, pelan dulu. Nah, kalau bisa pas itu belakang ini masuk, ini sudah di sini untuk pukulan belok. Pelan lagi, up, nah ke bawah, ya ke depan jangan naik, nah masuk, oke. Nah, jadi antara jarak renggang dan dekat itu kita bisa bersinergi. Oke, siap, praktekkan langsung ya. Oke, siap, lagi. Nah, terakhirnya harus lebih maksimum ya, jadi ini endingnya ini ya. Siap, lagi. Nah, itu lagi. Yap. Kanan dulu. Oke. Nah, coba kita ganti. Yo, sambil kita pergantian atau geser kakinya, relax ya. Siap. Ah. Sambil keluarkan napasnya ya. Sambil keluarkan napasnya. Ya. Ya. Siap. Nah, jadi ilustrasinya gini, atau simulasinya gini. Kita mukul, berarti kita nyerang nih. Dimulai dengan kiri, kemudian ditahan atau lawannya. Ini kan bagian dari lawan lah. Simulasi ini kan padding ini lawan. Selain melatih kecepatan gerak, ini anggap sasaran target, real targetnya langsung. Contoh misalkan ilustrasinya kiri kanan mukul, ditepis sama lawannya atau diblok, katakanlah seperti itu, diblok. Nah, kemudian lawan melakukan gerakan yang sama, berarti kita mengelak ke belakang. Terus sebelum ini melakukan ini, kita udah masuk kanan kiri, kanan lagi, kanan kiri, kanan lagi. Jadi serangan baliknya itu. Nah, itu namanya sudah satu rangkaian kombinasi ya. Oke, titik-titik potensi yang memang rentang dengan serangan. Rahang, ulu hati, rusuk, gitu ya. Siap, ulangi lagi. Langsung naik. Belum.
Nah, gini, caranya gini. Kan kita pukul kiri kanan ya, kiri kanan. Biar sedikit-sedikit tapi materinya sedikit tapi kita pemahamannya jauh gitu kan. Jangan banyak gerak tapi tidak efektif. Kiri kanan, buang nih sini. Langsung naik. Pem. Ketika mukul ini. Nah, masuk, kontrol, pem gitu. Jadi tuh. Ya. Oke, siap. Kalau misalkan satu rangkaian gerakan itu udah terus kelatih, insya Allah bisa jadi jurus berantem. Tuh kan, maksudnya untuk pertahanan diri lah ya. Dan ini luar biasa. Kalau misalkan yang awam siap kiri kanan, bisa sakit ini ke depan. Tahan ya, siap. Tes, tahan lagi.